Oke, sebelumnya kita sudah menyiapkan database kita dan juga data dummy kita. Sekarang kita buat UI untuk edit profilnya. Nah, sekarang kita buka lagi browser kita. Oke, kita perbaiki dulu tab kita. Nah, di sini kita close saja dulu. Nah, kita login ya. Sekarang sebagai mungkin sebagai ini ya, Sylvia aja. Sylvia aja ya. Kita copy aja emailnya. Kita pastekan di sini. Kita buat passwordnya itu password. Kita enter. Nah, kita sudah login sebagai Sylvia. Nah, saya mau nanti di sini di tombol drop down ini nanti ada tulisan edit profile ya. Nah, sekarang kita pergi ke app-nya ya, lebih tepatnya ke master layout-nya ya. Kita pergi ke resource views, terus ada layout, sini ada. Nah, di app ini ada navigation. Nah, di sini kan ada tombol logout ya. Kita copy aja, kita pastekan di atasnya. Nah, di sini kita tidak membutuhkan perintah JavaScript ini. Nah, untuk linknya saya buat kosong dulu. Terus di sini saya isikan edit profile. Nah, kita lihat kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini ada tulisan edit profile ya. Nah, sekarang kita buatkan dulu controllernya. Kita clear dulu ya biar rapi. PHP artisan make controller. Kita buat aja user controller. Kita enter saja. Nah, di sini kita buat dua function ya. Yang pertama public function profile. Nah, yang kedua itu public function edit ya. Oke. Nah, di sini kita buat dulu di rootnya. Ini kita import dulu ya outnya. Nah, sekarang saya buat di sini rootnya yaitu root. Saya buat profile. Kasih di sini user controller class apa tuh profile ya. Terus dibuat aja di sini name rootnya yaitu users profile. Kita buat lagi di bawahnya yaitu edit aja ya, mungkin edit aja. Terus ini juga edit, terus juga di sini edit. Kita buka lagi controller kita buat return view di sini. View yaitu users profile. Terus juga di sini return view users edit ya. Kita simpan. Nah, sekarang kita tulis dua file ini di view kita. Kita buka view-nya di sini. Kita buat folder namanya users. Di dalam folder user ada profile.blade.php. Kita enter. Nah, sekarang buat lagi folder kedua yaitu edit.blade.php. Nah, saya mau tampilkan master layoutnya itu dari extend app ini ya. Kita buat di sini extend layouts app. Terus sectionnya itu yang saya tahu konten ya. Terus dibuat di sini end section. Oke, sekarang kita lihat dulu hasilnya ya. Kita pergi ke profile. Kita pergi ke edit masih kosong ya. Kita copy lagi di sini, kita taruh di edit. Oke, kita kembali lagi ke profile. Kita buat di sini container. Kita coba lihat dulu di sini apakah sudah disiapkan container di mainnya. Oke, di sini tidak disiapkan ya. Sekarang kita buat aja containernya di sini. Container. Nah, di sini kita buat aja row call empty atau medium 6. Kita buat di sini justify content center. Nah, di sini saya mau buat card. Di dalam card ada card header dan juga card body. Sekarang kita buat di sini profile aja di headernya. Buat kalian yang bingung dengan perintah yang saya buat, ini adalah perintah dari Bootstrap ya. Buat kalian yang belum mengerti Bootstrap atau Bootstrap 5 ya, akan lebih baik kalian pelajari dulu baru kalian ikuti tutorial kali ini. Oke, sekarang kita refresh, kita lihat hasilnya. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita buat di sini MB3 atau margin bottom 3. Saya buat sini label. Saya buat di sini bukan out, lebih tepatnya email ya. Email atau name ya. Name input tipe text class form control. Terus apa lagi di sini value. Value-nya apa itu? Kita buat aja di sini out. Kalau kita sedang login, Nah, jadi kalau kita wajib buat halaman ini tuh harus ada middleware-nya ya. Jadi halaman ini wajib dikunjungi ketika sudah login. Nanti kita buat middleware ya. Kita validasi nanti kita validasi halaman ini. Panggil name di sini. Terus kita copy aja di sini ini email, terus ini email. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita buat ini disable. Jadi di halaman profile ini semuanya inputnya disable ya, karena hanya sebatas informasi saja, tidak perlu diedit. Di sini kita buat disable
ini juga disable ya. Terus juga yang terakhir ada provinsi sama kota. Nanti kita buat di sini province ya, province sama kota ya. Kita lihat hasilnya seharusnya ini kosong ya hasilnya. Nah, kosong ya. Kenapa? Karena belum ada provinsi sama kota di dalam database kita. Kita cek database kita. Nah, di sini provinsi sama kotanya. Nah, di sini provinsi sama kotanya 0 ya, karena kita tidak boleh. Nah, ini peringatan buat kalian ya. Sebenarnya ketika login atau ketika register ini, jangan buat customer atau user itu banyak menginput sebuah informasi gitu. Kenapa? Yang ada user itu bukannya register malah kabur dari website kalian. Jadi jangan sampai banyak inputan ketika form register kalian buat gitu ya. Jadi kalau bisa ketika ada informasi tambahan, buat di edit profile saja ya. Jika tidak, kalian akan kehilangan user gitu. Ini saya hanya kasih tahu aja sebagai pengalaman-pengalaman yang saya pernah coba gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita buka halaman profile. Ada error ya. Kenapa? Karena halaman profile ini membutuhkan autentikasi. Nah, sekarang kita middleware, kita buat sini web. Nah, saya mau halaman profile saya mengedit ini harus dikunjungi ketika sudah login ya. Kita buat aja di sini root, middleware, out, terus apa? Di sini group. Terus di dalam grup ini ada function. Jangan lupa titik koma. Kita taruh di dalamnya. Sekarang kita coba kunjungi profile ini. Kita refresh. Nah, dia harus login dulu ya. Nah, sekarang kita login lagi. Saya lupa emailnya, pakai yang Sylvie aja ya. Kita copy paste di sini, kita buat password, kita enter saja. Nah, sudah muncul di halaman profilnya. Nah, di sini saya mau ada tombol edit di ujung ini ya. Oke, sekarang kita pergi halaman profile, pergi ke sini. Nah, di sini kita buat card headernya ada 2 komponen atau lebih tepatnya ada 2 value ya. Ada informasi profile sama tombol editnya ya. Span. Terus di sini ada tombol kelas. Ini saya buat badge, BG, warning. Terus ini saya buat edit. Kita lihat dulu. Ops, jangan lupa kita kasih root ya di sini. Root name-nya yaitu edit ya. User edit, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, dia ke kiri ya, kita buat dia ke kanan. Caranya justify content between. Jangan lupa kasih deflag-nya. Deflag justify content between. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, dia jadi seperti ini ya. Supaya dia tidak jadi seperti ini, kita buat dia align item center. Align item center. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Oke, sudah cukup baik ya. Ini saya mau tombol editnya ini warna hitam ya, warna tulisannya. Kita buat di sini text dark. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Oke, ketika saya klik tombol edit ini, dia pergi ke halaman edit profile. Nah, sebenarnya ini kita tinggal copy paste aja ya. Kita copy paste, kita taruh di edit profile. Gitu aja kan. Terus juga disable-nya kita hapus. Nah, dikarenakan di sini ada sentuhan ada sentuhan Livewire ya, maka kita buat dulu komponen Livewire-nya. Nah, sekarang kita pergi ke GitHub atau terminal aja deh. Kita buat di sini PHP Artisan. Bukan PHP Artisan tapi Composer require Livewire Livewire. Kita install dulu Livewire-nya menggunakan Composer. Nah, untuk Livewire yang kita gunakan adalah Livewire versi 2. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Nah, di sini saya mau buat stack style sama stack script. Nah, jadi di sini saya buat di sini stack styles. Ini bukan metode tapi stack. Terus di bawahnya di sini ada stack metode terus yang dipanggil ya, stack script. Nah, jadi tinggal kita panggil aja di sini dengan cara push style ya, and push. Nah, kita panggil aja Livewire style-nya di sini. Livewire. Bukan di sini ya. Kita tampilkan aja nggak apa-apa. Terus kita pergi ke edit. Nah, di sini kita buat stack styles. Bukan stack tapi push and push. Kita panggil di sini Livewire style ya. Nah, kita panggil juga di sini push script Livewire. Oke, di sini kita buat lagi Livewire script ya. Seharusnya ya seperti ini, Livewire script. Nah, kenapa saya buat push stack ini ya? Kenapa? Karena saya nggak mau nanti ketika saya tulis di sini, saya taruh Livewire-nya di sini, nanti apapun komponen yang kita buat, mau itu tidak ada Livewire-nya maupun itu tidak ada Livewire-nya, maupun itu ada Livewire-nya, tetap kepanggil Livewire-nya gitu. Jadi saya mau panggil atau include-kan Livewire-nya ketika saya butuh saja gitu ya. Nah, misalkan di sini nih di halaman ini kan kita tidak butuh Livewire ya, maka dari itu kita panggil aja di sini gitu ya. Nah, sekarang kita buat dulu komponen Livewire-nya. PHP ini clear dulu
dulu ya, clear dulu biar kalian bisa lihat. PHP Artisan Livewire Mac, apa tuh? PHP Artisan Livewire Mac. Kita buat aja edit profile ya. Ini kita kasih no, ini hanya survei. Nah sekarang kita clear aja ini, terus ini kita close. Kita buat di sini Livewire Component. Ini ada add yang ada 2, ini tidak kita butuhkan. Terus kita panggil komponennya edit profile. Nah ini harus sama dengan ini ya, nama file ini yang ada di view Livewire edit profile ya, yang sudah kita buat. Nah sekarang kita pergi ke sini. Nah kita copy aja ini ya, kita copy, terus kita pergi ke edit profile, kita paste aja di sini. Nah di sini kita buat edit namanya ya, edit ini kita buat back, terus di sini kita buat users profile, di sini kita buat disable-nya kosong atau kita hapus disable-nya. Kita refresh. Nah ini tombol back ya, edit back ya kan. Nah di sini kita bisa edit sesuka hati kita. Jangan lupa di sini di bagian edit profile-nya kita ganti jadi name root-nya user profile. Kita pergi ke app, kita buka navigation-nya di sini, kita kasih linknya itu ke name root apa tuh? User profile ya, users profile. Oke. Nah, untuk sekarang kita sudahi sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan bermain-main dengan Livewire. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.